Bunu sana yapanı gördün mü? Görmedim. Evlia pun bertanya lagi, bagaimana dengan perwakilan Persia? Hejarfen menjawab, aku kehilangannya. Hejarfen pun bertanya, bagaimana dengan pendeta? Evlia menjawab, aku juga kehilangannya. Sultan Murad akan membunuh kita. Ayo kita pergi ke istana. Sultan Murat Han çiğ çiğ yiyecek bizi. Apakah kamu baik-baik saja? Hejarfen menjawab, aku baik-baik saja. Değil mi? İyiyim. Gel gel. Hala muhabbetteler burada. Yatın çabuk. Yapıyorsunuz, oyalanmayın. Yatın. Di istana, Lalejar menyuruh semua selir untuk segera tidur. Ia memperhatikan Hanafi. Di lain sisi, Gulbahar dan Aisyah berpapasan. İşittim de Gulbahar langsung berbicara. Aku dengar Lukma telah dibagikan di harim. Tapi aku tidak ditawari. Aisyah menjawab, kamu telah mendapatkan berita baiknya, Sultana. Gulbahar menjawab, ya, aku sudah mendengar kalau putri sedang hamil. Segera dia akan menjadi sultana dan masuk ke dalam harim. Wanita yang pintar. Jelas sekali, dia akan mengambil alih tampuk kekuasaan sultan. Jika dia melahirkan seorang pria, maka semuanya akan selesai. şehzadeyi de kucağına verdi mi tamamdır. Ben nasıl mani olayım? Aisyah menjawab, bagaimana aku bisa menghentikan itu? Gulbahar menjawab, bukan kamu yang harus melakukannya. Qasim Sultanlah yang harus mencegahnya. Hal itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seorang sultan memberikan istana pada seorang wanita ketika dia punya harim. Jika masyarakat mengetahuinya, maka mereka tidak akan suka. Saat di masa lalu, salah satu sultan melakukan hal yang sama, dan orang-orang melempari batu pada mansionnya. Wanita itu hampir tidak selamat, tapi itu adalah masa lalu. Hiç hoş karşılamaz. Aramızdan biri de aynını yapmış, haşlamışlar. Aşüfte canım. Zaman işte. Selamat malam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gulbahar, itu tampaknya membuat Aisyah memikirkan sesuatu dan membuatnya tersenyum. Hayırlı geceler. Size de Gülbahar Sultan. Singkatnya, Evlia dan Hejarfen tiba di istana dan menghadap Silahtar. Hasodabaşım kusurumuzu mazur görün. Rahatsız. Evlia berkata, maafkan kami telah mengganggu, tapi ini sangat penting. Kami telah mengikuti perwakilan Persia, tapi kami kehilangan jejaknya. Hejarfen menjawab, Elimizden kaçırdık adamı. Elimizden kamulah yang kehilangannya. Kamu mengejar pendeta dan membiarkan aku sendirian. Dan inilah yang terjadi. Silahtar bertanya, pendeta apa? Evlia menjawab, ketika kami mengejar perwakilan Persia ke dalam toko di Bajar, ternyata dia bertemu Bapak Cornelius di sana, pendeta tinggi dari gereja Galata. Cornelius? Silahtar berkata, Bapak Cornelius, bagaimana dia bisa di sana? Dia sudah diusir. Hejarfen menjawab, mungkin dia kembali secara ilegal. Namun Evlia berkata, mungkin juga dia tidak pernah pergi. Derdir. Belki de. Belki de. Mevzu anlaşıldı. Silahtar menjawab, aku mengerti. Baiklah, aku akan melaporkannya pada raja. Kita akan mengetahui mengapa dia masih di sini. Evlia dan Hejarfen pun izin untuk pergi. Burada kalmış öğreniriz. Di lain sisi, Sinan mengunjungi pendeta Cornelius. Sinan, senin ne işin var baba? Cornelius bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu di sini? Niye geldin? Sinan menjawab, aku datang untuk memeriksa segalanya. Apakah baik-baik saja? Karena kita telah diikuti dari Bajar. Mereka telah menyerbu toko. Perwakilan dan diriku hampir tidak bisa melarikan diri. Son anda kurtulduk elçiyle. Beni de takip etmiş ol. Cornelius bertanya, apakah kamu pikir mereka juga mengikutiku?
Sinan menjawab, aku tidak berpikir demikian karena mereka kehilangan jejakmu. Kalau tidak, mereka pasti akan datang kemari. Çoktan buraya gelirlerdi. Sen bu meseleyi temizle. Cornelius pun berkata, kamu uruslah hal ini. Bantu aku keluar dari masalah ini. Sinan. Merak etmeyin. Sinan menjawab, jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Aku akan menyelamatkanmu. Kurtaracağım sizi. Di Harim, semua gadis nampak sudah tertidur. Terlihat bayangan lewat dari kasur Hanafi. Ia bangun dan tidak melihat siapapun, lalu ia pun kembali tidur. Namun kemudian bayangan itu kembali muncul dan diam di hadapan Hanafi, memandangi Hanafi yang tertidur. Singkatnya, pagi pun tiba. Gulbahar pun bangun, namun ia sangat terkejut ketika melihat mayat Hanafi terbaring di sisinya dengan luka gores yang ada di leher Hanafi. Di ruangan Kosem, Lalejar datang memberikan laporan. Validem. Lalejar berkata, sesuai dengan perintahmu, hadiahnya telah dikirimkan kepada Gulbahar Sultan. Kosem menjawab, bagus, mari kita lihat apakah dia menyukainya. Bakalım hediyesini beğenecek mi? Kembali kepada Gulbahar, Jenal pun terlihat sedang membungkus mayat itu. Yatak odama. Dan Gulbahar marah kepada Jenal. Gulbahar berkata, mereka masuk ke ruanganku dan kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Senin ruhun bile duymadı. Sultanım affedin. Kösem Sultan bir Jenal menjawab, maafkan aku Sultana. Kosem Sultana menemukan cara mengatasinya. Lagi pula, ini adalah harimnya. burası onun haremi. Şimdilik Zeynel. Gulbahar pun berkata, bawa dia pergi, kuburkan dia. Jenal pun patuh dan membawa mayat itu. Hemen kaldır ortadan.